Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas ya, ada salah satu pertanyaan dari teman kita. Dia menanyakan berapa sih, bagaimana caranya supaya kelapa sawit yang sudah mempunyai ketinggian kurang lebih 10 tahun itu bisa mempunyai produksi yang bagus ya. Baik teman-teman ya, usia kelapa sawit yang masih produktif itu yaitu diantaranya usia dari 4 sampai ke 15 tahun ya teman-teman ya. Jadi usianya lumayan cukup panjang untuk masa produksi aktifnya ya. Karena di saat nanti sudah melewati usia 15 tahun itu tahapan buahnya itu tidak sebanyak seperti yang usia yang masih di bawah 15 tahun ya teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan kita untuk melakukan perawatan secara maksimal ya teman-teman ya. Apa resepnya supaya kita bisa mendapatkan buah yang sangat maksimal ya di usia kelapa sawit yang sudah lumayan cukup tinggi ya. Sebetulnya kalau usia 10 tahun itu belum terlalu tinggi betul ya teman-teman ya. Cuman untuk dosisnya ya, dari pemupukan lebih kita perbanyak ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti kelapa sawit yang masih rendah ya teman-teman ya. Dari dosisnya kita tambahin, kemudian dari segi pemupukannya kita lebih efektif lagi atau lebih rutin ya teman-teman ya. Oke ya, kita ambil contoh di kebun ini ya teman-teman ya. Karena ini kebun ini bersebelahan dengan kebun saya teman-teman ya. Di sebelah sini adalah kebun saya dan ini adalah kebun punya tetangga saya ya. Nah, kebun ini menggunakan varietas Marehat ya teman-teman ya. Ini tahun tanamnya sudah lebih dari 10 tahun ya teman-teman ya. Karena saya menanam di sini pohon kelapa sawit ini sudah lumayan cukup tinggi ya. Nah, dari jumlah pohon yang ada di sini keseluruhannya itu dulu beliau memberikan saya informasi jumlahnya hanya 200 pohon ya teman-teman ya, dengan varietas Marehat ya. Marehat itu mempunyai pelepah lumayan cukup panjang ya teman-teman ya, dan mempunyai buah lumayan cukup besar-besar atau cukup jumbo ya teman-teman ya. Nah, dari 200 pohon ya yang beliau tanam, ini mampu mendapatkan kisaran di 6 sampai 7 ton ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok bisa mendapatkan sebanyak itu padahal jumlah pohonnya hanya 200. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa varietas yang mempunyai pelepah panjang atau buah jumbo itu biasanya mempunyai bobot yang lebih berat ya teman-teman dibanding dengan varietas yang kecil ya teman-teman ya. Jadi dia mempunyai peluang ya, tonasenya itu lebih banyak karena dari berat tandannya ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walaupun hanya 200 pohon, beliau itu memupuk sangat luar biasa ya. Pupuknya lumayan ekstra ya teman-teman ya. Bisa teman-teman melihat ini sudah lumayan cukup tinggi ya. Lebih dari sekitar 2 sambungan ya teman-teman ya. Ini buahnya juga lumayan cukup besar. Nah, dosis yang beliau pakai ya, waktu itu saya pernah melihat beliau mupuk itu lebih dari 2 kilo ya teman-teman ya. Itu di saat fase masa produktif ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai pohon kelapa sawit yang usianya baru sekitar 10 tahunan, itu masih belum telat untuk melakukan pemupukan secara maksimal ya teman-teman ya. Karena kita bisa melihat lokasi real di lapangan ya, bahwa yang tidak nyampe 2 hektar pun bisa mampu di atas 5 ton ya teman-teman ya. Ini fakta di lapangan ya, kita bukan katanya ya. Karena waktu saya mulai menanam di sini, yang di sini sudah produksi memang sudah banyak teman-teman ya, di atas 5 ton terus ya. Nah, kondisinya seperti ini, dan lokasi ini berada di lokasi lereng pegunungan ya teman-teman ya, karena daerah kami banyak perbukitan ya teman-teman ya. Nah, itulah salah satu keistimewaan jikalau kita menanam varietas yang pelepah panjang ya, yang identik dengan buahnya yang super jumbo ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, walaupun hanya 200 pohon, tapi jarak tanam juga cukup bagus ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan bagaimana pelepahnya ini bisa terbuka secara maksimal, sehingga ketiak pelepah ini bisa memberikan calon-calon bunga betina dengan bagus ya teman-teman ya. Nah,
apa pemupukan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan buah seperti ini ya, semaksimal di kebun yang ini ya. Teman-teman jangan lupa bahwa kondisi alam itu sangat-sangat tergantung ya teman-teman. Jadi kelapa sawit itu tergantung dari kondisi alam. Misal di cuacanya musim penghujan. Nah, itu kesempatan kita untuk melakukan perawatan betul-betul secara maksimal ya teman-teman ya, tidak asal-asalan. Nah, waktu ini dulu ya, setahu saya beliau ini memupuk dengan menggunakan pupuk pelangi ya waktu itu ya teman-teman ya. Tapi sekarang saya jarang melihat ya, proses pemupukannya ya, jarang ketemu saya teman-teman ya. Nah, ini sedikit bocoran supaya teman-teman lebih semangat ya. Kita tidak perlu membahas yang luas sekali ya, karena yang di samping kebun saya pun real ya, itu tidak banyak, hanya 200 pohon, tapi mampu memproduksi buah di atas 5 ton itu ya teman-teman ya. Berarti dalam 100 pohon itu bisa teman-teman bayangkan bisa 3 tonan itu ya. Itu berarti kan mempunyai berat buah yang wow luar biasa pastinya ya teman-teman ya. Nah, karena masa produktif itu masa-masa yang paling dinanti-nanti oleh seluruh petani kelapa sawit. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan waktu produktif kelapa sawit ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, apa sih pemupukan yang pas ya untuk kelapa sawit yang sudah di atasnya 10 tahun ya. Teman-teman tetap menggunakan pupuk yang sekarang dipakai. Misal kita pertama dolomit ya, kemudian setelah dolomit kita kembali lagi kan ke NPK ya. NPK itu terserah teman-teman mau menggunakan apa, mau pupuk tunggal atau pupuk majemuk, silakan ya, itu sesuai dengan kondisi keuangan teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya, saran saya teman-teman fokus di setelah dolomit, teman-teman fokus ke urea dulu ya. Misal urea itu bisa menggunakan NPK, itu lebih lengkap tapi harganya lebih mahal ya, tergantung dari teman-teman mau menggunakan yang seperti apa ya. Bisa mungkin teman-teman menggunakan pupuk yang lain. Yang jelas untuk pH tanah diperhatikan, kemudian untuk kesuburannya, untuk fokus di buahnya jangan lupa ya teman-teman ya, karena banyak sekali pupuk itu ya tergantung dari kita teman-teman sebetulnya ya. Ini saya memperlihatkan ya betapa potensinya kelapa sawit ya yang mempunyai pelepah panjang ya, dengan bobot yang lumayan di atas, pastinya di atasnya 35 kilo ya, karena 200 pohon bisa sampai di 6 sampai 7 ton, itu luar biasa teman-teman. Nah, apalagi yang pelepah pendek kemudian yang luasnya lebih luas lagi, otomatis bisa mendapatkan yang lebih lagi ya teman-teman ya. Standarnya kan dalam 1 hektar itu kan minim itu kan pasti di 1,5 sampai 2 ton ya teman-teman, itu standarnya ya. Tapi kalau bisa lebih dari itu kan lebih bagus. Otomatis kalau penghasilan lebih dari itu ya, pemupukan pun juga lebih banyak juga teman-teman ya, kos untuk pemupukan ya. Misal teman-teman mempunyai lokasi 1 hektar ya, kos pemupukan itu paling tidak teman-teman harus mengeluarkan sekitar 3 sampai 4 karung ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Per karungnya berapa tergantung pupuknya ya. Kalau mutiara kan pasti mahal. Kalau mungkin pupuk yang di bawahnya kan ada yang 500, ada yang 400, ada yang 3,5, tergantung budget kita. Tapi kuncinya satu teman-teman, jangan pernah telat melakukan pemupukan, itu kuncinya satu. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pemruningan, usahakan pemruningan itu kalau bisa jangan terlalu dipaksa ya. Supaya kenapa? Supaya generatif produksi buahnya itu tetap ada ya. Bisa dilihat ini hanya panennya diculik-culik ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Jadi kondisi pelepah ini masih bisa menggantung ya, jadi buahnya itu masih terdapat, sehingga itu nanti ada momen buah itu cepat nongol lagi di atasnya ya teman-teman, karena pelepahnya ini tidak hilang. Nah, itu tergantung dari pemanen ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau teman-teman ini ingin menanyakan lebih detailnya ya, bisa isi kolom komentar ya teman-teman ya. Karena untuk pemupukan itu relatif ya, semakin kuat pupuk kita, otomatis kelapa sawit itu akan semakin rajin melakukan produksi buah ya, lebih subur, kemudian lebih aktif dalam memproduksi buahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman ya,
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Tidak perlu luas, yang penting terawat teman-teman. Itu kuncinya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.